ngerti calonnya pria lah. Susu. Oh, siapa? Kau ngerti bos? Saya tak oke. Ya? Saya tak oke. Itu ya. Ini ngomong kok nih. Salah. Udah, stop lagi. Minum dulu, Mas. Minum dulu. Stop. Gimana? Di stop lagi. Biarin. Sama gitu. Oh gitu. Jangan ngocok kopi sebenarnya sama sama. Udah oh ya. Tak jak nih sudah jadi. Ini kan ini itu kopi. Oh iya. Sampai kapos ada mah ada itu tadi. Enggak Senggol suka. Boleh. Mau sinema ya? Tengok. Kau itu rumah. Tuh, umai bener. Umai bener. Kau saja ngomong. Jangan ngomong harim. Mesti makin aku loh kak. Gak tuh. Begini. Hah? Semuanya aja, kota jangan. Ini pakai wifi apa pakai koneksi kayak Mas? Koneksi aja. Mah? Belum info sampai mana?
Iya, iya. Iya. Enter. Terus, ini terus. Iya. Apa ya? Apa ya? Ya, ini. Oh, konfirmasi aja mau. Apa? Kita kan biar tahu, tapi ke atas nama kamu. Jadi kamu semua kita iya. Enggak. Ada kayaknya ada. Setengah jam. Iya. Ayo sih. Ayo, delay dia. Lama. Iya, delay. Iya. Streaming. Tak langsung nggak ada ikan. Ininya. Kalau lewat Kan kan Belum punya tasma. bisa menaikkan Miring. Kapopo. Dan ini pula pas nih. bantu gimana?
Tadi delay. Iya bos kok. Tidak mau. Iya. Lah yo. Alhamdulillah, yang lanjut. Kemarin sampean lah ganti. Ngerti ngisi opo? Ngisi galon lah. Lagi jadikan satu janda-janda biar nggak usah. Iya, nanti tidak dengar kan buahnya ini yang hadir. Tahun 70. Tes. Ini ya Pak. Nggak apa-apa bisa. Mulai ya. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bi hudahu waqtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbarokah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu majelis ilmu yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan pertemuan ini pertemuan yang berbarokah, yang menambah keimanan bagi kita, menambah ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan mempererat ukhuwah persaudaraan Islam di antara kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbarokah ini, insyaallah taala kita akan membahas dengan tema iman juga butuh di cas, bukan HP aja. Kalau HP butuh di cas, keimanan jauh lebih di cas.
Kalau laptop kita butuh di charger, demikian juga keimanan kita. Karena iman, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah sumber kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya semua manusia dalam kerugian. Ini kerugian dunia dan juga kerugian di akhirat. Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ingin bahagia dan tidak sengsara, tidak rugi di dunia dan di akhirat, kita harus memperkuat keimanan kita. Karena iman, ma'asyiral muslimin, bisa bertambah dan bisa berkurang. Sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, keimanan kita bisa berkurang dengan kemaksiatan yang kita lakukan, dengan dosa yang kita kerjakan. Sebagaimana iman juga bisa bertambah dengan ketaatan, dengan amal saleh yang kita lakukan. Oleh karenanya, kewajiban bagi kita semuanya untuk senantiasa mengevaluasi, senantiasa menjaga, merawat keimanan kita. Untuk usaha, nggak sekeren, nggak kinclong pas ketika awal beli. Demikian juga keimanan. Iman manusia terkadang terkotori oleh dosa-dosa, ternoda dengan kemaksiatan. Fajaddidul imana fi qulubikum, maka perbaharui keimanan kalian, agar terus terawat, agar terus terjaga dan tidak melemah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita membahas tentang masalah iman, ini sangat penting. Karena ini adalah sumber kebahagiaan manusia di dunia dan di akhiratnya. Oleh karenanya dahulu Nabi dan para sahabat, pertemuan-pertemuan mereka, perkumpulan-perkumpulan mereka selalu untuk meningkatkan iman. Dahulu para ulama selalu mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ta'alau najlis sa'atan nu'min. Ayo kita duduk-duduk untuk meningkatkan keimanan kita. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pada malam yang berbarakah ini insyaallah taala akan membahas tentang masalah keimanan kita, apa penyebab faktor-faktor yang menjadikan keimanan kita bisa melemah, tanda-tandanya apa, dan bagaimana kiat-kiat untuk meningkatkan keimanan kita. Baik, kita bahas terlebih dahulu, yaitu tanda atau ciri-ciri iman apabila melemah. Pak, kalau HP melemah gampang lihatnya. Kalau badan kita melemah, sakit, gampang mendeteksinya. Tapi kalau iman kita lemah, kadang sebagian orang gak menyadarinya. Ini musibah pada zaman kita sekarang. Banyak orang begitu lihai, begitu pandai, begitu cerdas mengetahui kerusakan yang terjadi pada mobilnya,
pada rumahnya, pada badannya, tapi kurang mengetahui apabila hatinya, imannya, akidahnya terjadi kerusakan, kelemahan, dan sebagainya. Padahal ya, mendeteksi keimanan kita, mendeteksi hati kita, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya qalb. Kata Nabi SAW, ketahuilah bahwa pada diri manusia ini ada sekerat daging. Kalau dia baik, seluruh anggota tubuh lainnya akan baik. Tapi kalau dia rusak, yang lainnya juga ikut rusak, yaitu hati manusia. Hati kalau baik, Pak, maka dia akan memerintahkan mata melihat yang baik, memerintahkan telinga mendengarkan hal-hal yang baik, memerintahkan kaki melangkahkan ke tempat-tempat yang baik. Demikian seterusnya. Tapi kalau rusak, yang memerintahkan yang dosa dan maksiat. Memerintahkan mata untuk melihat yang haram, mendengarkan yang haram, melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang haram, tergantung kepada hati. Makanya sahabat Abu Hurairah pernah mengatakan, hati itu ibaratkan raja, anggota tubuh yang lainnya ibaratkan prajuritnya. Prajurit tergantung kepada petuah dan instruksi sang raja. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya kita perlu mendeteksi tanda-tanda, ciri-ciri kalau iman ini udah melemah. Ini penting supaya kita bisa mengetahui tindakan apa yang selanjutnya yang harus kita lakukan. Orang kalau kita sakit, kita pergi ke dokter untuk mendeteksi sakitnya apa, itu dulu. Sebelum nanti dicarikan apa? Obatnya. Tanda-tandanya apa ya? Cirinya. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, tanda iman kita sedang melemah. Ya. Yang pertama adalah malas menjalankan ketaatan. So, kalau mau sholat itu malas, berat, apalagi subuh, masya enak gitu. Kalau nang garut, ya boleh. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, ini tanda yang pertama, yaitu malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah mensifati orang-orang munafik dalam surat An-Nisa ayat 142, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka itu kalau ya menjalankan sholat, menjalankannya dengan malas. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Kejelekan jiwa. Dalam khutbah haji senantiasa Rasulullah mengatakan apa? Wa na'udzu billah min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa. Dan kejelekan jiwa itu ada dua macam. Yang pertama, malas untuk taat. Jadi kalau untuk mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu abot gitu. Itu berarti kejelekan jiwa. Yang kedua adalah dorongan untuk maksiat. Kalau maksiat semangat. Ya. Jadi itu kebanyakan manusia. Suruh ikut pengajian, wah, kakek alasan biasa. Inilah sibuk ini itu. Tapi kalau masya Allah ada konser, kata
Nanti undangan Pak. Ya, pada datang. Bahaya. Bayar malah nggak ada guru katanya. Ya, rela pada antri, desak-desakan dan sebagainya. Itu namanya min syururi anfusina, kejelekan jiwa. Jadi kejelekan jiwa itu ada dua macam. Dorongan untuk maksiat. Jadi kalau maksiat itu kayaknya semangat gitu, terdorong gitu. Yang kedua, malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita harus banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa kita. Ini tanda yang pertama. Oleh karenanya, kalau kita mendapati diri kita ini, Masya Allah, enteng banget rasanya. Kalau untuk melakukan ketaatan kepada Allah, ringan banget untuk ketaatan kepada Allah. Ini berarti iman kita lagi sehat. Tapi kalau untuk ketaatan kepada Allah terasa berat, males, ini berarti error imannya. Ya, nah ini tanda yang pertama. Tanda yang kedua, iman kalau sudah lemah adalah tidak tergerak dengan nasihat-nasihat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengerin ayat-ayat Al-Quran, ya, kayaknya kok biasa-biasa aja, tidak terpengaruh sedikit pun, ya. Bahkan kadang-kadang sebagian orang tuh kalau dengerin Al-Quran ngomongnya apa? Gak asik. Ganti yang lain. Coba dipulut. Kira-kira misalkan warung-warung yang biasa muterin dangdutan itu misalkan diganti murotal. Oh gak asik ya. Ya. Jadi kalau dibacakan Al-Quran, ya, dia mendengar Al-Quran, kemudian dia tidak tersentuh dengan nasihat-nasihat Al-Quran, tidak tergerak dengan nasihat-nasihat Al-Quran, berarti ada yang gak beres pada keimanan kita. Karena Al-Quran itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah peringatan dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu pasti memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, tapi tidak bermanfaat bagi kita, berarti yang salah bukan Al-Quran, yang salah adalah kita. Ya, berarti ada yang bermasalah pada keimanan kita. Karena Allah mengatakan Al-Quran itu pasti bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, memberi manfaat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 2, sifat orang-orang yang beriman yang sejati adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ya, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, atau dibacakan kepada mereka hadis-hadis Nabi, iman mereka semakin tebal, semakin meningkat, semakin bertambah, dan mereka semakin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, tanda yang kedua ini adalah apa? Ya, iman yang lemah adalah kalau nggak tergerak dengan nasihat-nasihat Al-Quran, ya, berarti hatinya sakit atau bahkan mungkin mati, keras seperti batu tanpa disadari. Demikian juga kalau kita nggak tergerak dengan peringatan-peringatan yang telah Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita. Peringatan Allah itu kan bukan hanya Al-Quran aja.
Kadang sering kita ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang hati kita ini apa? Membeku, iman kita udah lemah, bahkan mungkin mati tanpa kita sadari. Diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian. Para ulama mengatakan kafa bil mauti wa'idan. Kematian itu cukuplah kematian sebagai nasihat. Ya, kita sering menyaksikan tetangga kita meninggal dunia, kadang-kadang meninggalnya dada. Ya, kerabat kita, sahabat kita, ya, dan sebagainya. Ini peringatan yang luar biasa. Bencana demi bencana Allah Subhanahu wa taala kirimkan. Ya, ada tsunami, ada tanah longsor, ada banjir. Ini semuanya adalah peringatan-peringatan. Kalau ini tidak menggetarkan hati kita, tidak menambah keimanan kita, berarti iman kita sedang lemah. Itu tanda. Ya, harusnya semua peristiwa-peristiwa memberikan pelajaran kepada kita, menambah keimanan kita. Kalau kita lebih cinta kepada dunia daripada akhirat, kita lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Bahkan kalian ya memilih kehidupan dunia, lebih mengutamakan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Surat Al-A'la ayat 16-17. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau ada di antara kita yang lebih mengutamakan dunianya daripada akhiratnya, berarti tanda imannya sedang lemah. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk sholat, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju sholat, ayo menuju kepada kebahagiaan dunia akhirat. Asik terus dengan apa? Kerjanya, asik terus dengan dunianya. Ini berarti lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Seharusnya bagi kita lebih mengutamakan panggilan Allah Subhanahu wa taala dari panggilan siapapun. Ya, jangan sampai kita lebih mengutamakan panggilan bos kita, atasan kita daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit. Yang keempat, di antara tanda iman kita sedang lemah adalah kalau kita merasakan kegundahan. Atau istilah orang sekarang apa? Galau, sumpek, stres. Ya. Jadi kalau kita galau, gundah, nggak tentram hidup ini, nggak bahagia hidup ini berarti imannya sedang lemah. Karena seorang mukmin itu dia tentram dengan keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka kami akan memberikan kehidupannya bahagia. Orang mukmin itu bahagia, apapun yang menimpa dirinya, walaupun kere gitu ya, tapi dia tentram hidupnya. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya, dia hadapi dengan bahagia. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Kalau dia mendapatkan musibah, cobaan, dia hadapi dengan sabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan, indah kehidupan orang yang beriman. Semua urusannya baik baginya. In asabatu sarra'u syakar. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa in asabathu dharra'u sabar. Kalau dia mendapatkan musibah dia sabar, fakana khairan lahu, dan semuanya baik baginya. Wala yakunu illa lil mu'min, dan itu tidak terwujudkan kecuali bagi orang yang beriman. Ya. Jadi enggak ada kamusnya bagi orang yang beriman kalau stres, ya, apapun yang terjadi pada dirinya, dia bisa menyikapinya dengan cerdas. Karena bahagia itu bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, ya, bukan dengan popularitas, karir dan sebagainya. Tapi bahagia itu adalah dengan iman dan dengan amal saleh. Pernah Ibrahim bin Adham mengatakan, "Lau alimal muluk wa abna'ul muluk ma kunna fi lajaladuna alaihi bisyuyuf." Andaikan para raja dan putra-putra mahkota itu mengetahui kebahagiaan dan ketentraman dalam hati ini, niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedang mereka. Karena mereka nggak mendapatkan kebahagiaan walaupun punya harta, walaupun punya jabatan. Karena ketentraman itu hanya bagi orang-orang yang beriman. Ya, belum tentu Pak orang yang kaya, banyak hartanya, belum tentu bahagia. Andaikan kaya itu adalah, ya, patokan bahagia, Korun orang bahagia Pak. Andaikan jabatan itu adalah, ya, tolong ukur kebahagiaan, Fir'aun orang yang paling bahagia. Tapi nyatanya tidak. Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang yang paling sombong, congkak dan tenggelamkan, ya. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri iman sedang lemah, masalah yang selanjutnya adalah apa sih penyebabnya iman seseorang itu bisa melemah? Apa penyebabnya? Supaya kita bisa tinggalkan, supaya kita bisa menjauhi. Oleh karenanya, pada pembahasan yang kedua kita akan bahas penyebab-penyebab iman itu apa? Lemah. Ini penting. Bukan untuk kita kerjakan, tapi untuk kita jauhi. Araftu syarra la bisyarri. Saya mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, lakin litawakil, tetapi agar saya menjauhinya, menghindar darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, mungkin dia akan terjerumus di dalamnya tanpa dia sadar. Baik. Penyebab iman itu lemah ada banyak. Di antaranya yang pertama adalah cinta dunia. Ya, cinta dunia. Kalau seorang sudah cinta dunia, lalai akhirat, ini faktor utama lemahnya iman. Semakin dia cinta kepada dunia, semakin lemah imannya. Ya, semakin lalai dari akhirat. Imam Ibnu Qayyim pernah mengatakan, semakin manusia cinta terhadap dunia, semakin malas dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin malas untuk beramal untuk akhirat sesuai dengan kadar lemahnya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, seseorang agar tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia harus menyadari dua hal penting. Pertama, hendaknya kita memahami bahwa dunia ini finishnya adalah fana dan kehancuran. Ya, sebanyak apapun harta yang kita kejar, semewah apapun harta yang kita cari, ya, setinggi apapun jabatan yang kita inginkan, pada dasarnya semua itu hanyalah sementara, sekejap saja. Karena kehidupan manusia di dunia ini hanyalah sebentar.
Nabi SAW pernah mengatakan, "Mali walid dunya, ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin summa ra'a anha wa taraka." Apa peduliku dengan dunia? Tidaklah saya ya di dunia ini kecuali seperti seorang yang berkelana, seorang yang musafir, pengembara yang melakukan perjalanan lalu dia singgah istirahat di bawah sebuah pohon. Kalau sudah urusannya sudah selesai, istirahatnya sudah selesai, capeknya sudah hilang, dia akan melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan pohon tersebut. Artinya apa? Kehidupan kita di dunia cuma sementara. Sebentar lagi juga kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, sebanyak apapun harta yang kita kumpulkan, toh nanti kita tinggalkan. Nabi SAW pernah membuat suatu gambaran yang kadang kita lalai dengan gambaran tersebut. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Innamat ama ibni Adam ju'ila masalan lid dunya." Apa yang dimakan oleh anak Adam itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala permisalan dunia. Yes. Wa in qazzahu wa mallahahu fandur madza yasir. Sekalipun seseorang telah membumbuinya, menggaraminya, ya, maksudnya harus kasih yang enak gitu ya. Fandur madza yasir. Perhatikan, pikirkan, toh nanti juga jadinya apa? Ya, coba pikir-pikir. Makanan apa paling enak, Pembiar? Kayak ini sambal ini, sate kayak. Nah, misalkan paling enak bang, sate wes, ya. Selesai apapun makanan yang kita makan, mari kita pikirkan nanti jadinya juga apa? Kadang orang Masya Allah udah capek yang bikin berjam-jam dia masak, makannya gak sampai 1 jam, pakai saja ya, paling cuma beberapa menit. Sudah gitu masuk perut, digiling, diproses, besok sudah masuk toilet. Itu perumpamaan dunia Pak. Terkadang kita tergiur dengan makanan, enak. Kita tergiur dengan harta, kita tergiur dengan wanita, tergoda dengan pangkat dan jabatan dan takhta. Tapi semuanya hanyalah sementara. Ini yang harus kita renungkan. Yang kedua, yang harus kita renungkan juga supaya kita tidak terlalu cinta kepada dunia, hendaknya kita memahami bahwa dunia ini nggak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Nggak ada apa-apanya, secuil pun nggak ada. Makanya dunia ini digambarkan oleh Nabi SAW tak lebih dari sayap nyamuk. Nyamuk udah kecil lagi sayapnya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah menggambarkan dunia itu lebih hina dari bangkai kambing yang cacat. Ya, perbandingannya dengan akhirat seperti kata Nabi SAW, seorang yang mencelupkan tangannya di lautan, kemudian dia tarik, yang nempel di jarinya itulah dunia. Lautan yang begitu luas itulah akhirat. Wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyandur madza yarji. Kata Nabi SAW, ya, demi Allah, tidaklah dunia dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti seorang yang mencelupkan tangannya di lautan. Pak, sekali-kali sampai ke laut, ya, kayaknya udah sering ke laut ya. Tapi coba dipraktekkan hadis ini. Karena kita pergi ke laut cuma refreshing aja, ya, mancing.
Baik, coba sekali-kali praktekkan hadis yang mulia ini. Sambil merenung gitu ya. Lihat hamparan luas, lautan yang begitu luas. Kemudian kita celupkan tangan kita ke lautan. Kemudian kita tarik. Yang nempel di jari kita paling juga apa? Setetes, 2 tetes. Gak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan hamparan lautan yang begitu luas. Apalagi kalau kita melihat lautan Indonesia ini, Masya Allah. Kalau kita naik pesawat itu, Masya Allah. Ya, saya kadang kalau naik pesawat bayangin, ini 10 di sini mati deh. Ya, luas kan? Ya, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita memahami hal ini, maka kita akan bersemangat untuk akhirat dan tidak tertipu dengan dunia. Tidak ada apa-apanya. Disebutkan oleh Nabi SAW, tempat cambuknya seorang penduduk surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan isi. Kerudung yang dipakai wanita penduduk surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Bayangkan itu kerudungnya atau belum yang pakai. Ya, baru kerudungnya toh ya. Kerudung yang dipakai oleh bidadari surga, wanita penduduk surga, kata Nabi, lebih baik daripada dunia dan isi. Subhanallah. Nah, jadi ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, iman itu lemah dikarenakan teman yang rusak, salah pergaulan. Ya, teman ini Pak punya pengaruh yang sangat besar. Makanya kita harus seleksi juga. Jangan sembarangan cari teman. Harus selektif. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu berdasarkan agama temannya, maka hendaknya dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, kalau kita temannya orang-orang yang baik, kita pun akan termotivasi karena manusia itu biasanya terpengaruh dengan temannya. Coba aja perhatikan, kita kalau berteman nih sama orang-orang, kalau lagi ngobrolin masalah akhirat misalnya, hati kita akan condong semangat juga untuk akhirat. Kalau lagi ngomongin masalah bisnis, semangat juga untuk bisnis. Kalau lagi ngomong masalah nikah, ya, semangat juga untuk nikah. Kalau lagi ngomongin masalah nikah lagi, semangat juga. Itulah manusia kan? Manusia seperti itu, hatinya lemah, tergantung pergaulan. Ya, tergantung pergaulannya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, termasuk berteman di dunia maya ya, berteman di dunia maya. Kalau kita temannya yang baik-baik, kita akan dapat nasihat, tulisan-tulisan, artikel-artikel kiriman yang bermanfaat, video-video yang bermanfaat, kan gitu. Isinya informasi-informasi berita. Oh, ada taklimnya, ya, di Pesona Wahidin. Itu kalau temennya yang baik, informasi yang bermanfaat, kajian. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang rusak, si gimana ya cerita? Kan orkes, kan tawuran, kan gitu. Ini kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, insya Allah baik. Kecipratan. Jangankan manusia berteman dengan orang baik, anjing saja tatkala berteman dengan orang baik, kecipratan. Masih ingat kisah Ashabul Kahfi? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi itu selalu menyampaikan dan menyebutkan anjing. Ada perbedaan kan tentang jumlah Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan 4, yang 5 adalah anjing. Ada yang mengatakan 6, yang 7 adalah anjing. Jadi selalu disebutkan apa? Anjingnya. Kenapa anjingnya selalu disebut?
kata para ulama, karena anjing ini selalu menemani mereka. Ya, tatkala anjing ini bersahabat dengan orang-orang yang baik, dia kecipratan barokahnya. Apa barokahnya? Masya Allah, diabadikan dalam Al-Quran. Barokahnya. Anjingnya siapa coba diabadikan dalam Al-Quran? Ini anjing yang hebat. Kenapa dia sampai diabadikan dalam Al-Quran? Karena berteman dengan orang-orang yang baik. Makanya Nabi SAW memperumpamakan teman yang baik itu, berteman itu dengan teman yang baik itu seperti apa? Kayak berteman dengan penjual minyak wangi. Walaupun kita nggak beli, biasanya wangi. Dapat kadang percobaan gratisan, ya kan? Apalagi kalau beli, gitu ya. Atau minimal kita akan mendapatkan aroma yang baik. Itu kalau berteman dengan orang-orang baik. Tapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang rusak, nular. Ini penyebab lemahnya iman adalah teman-teman yang rusak. Betapa banyak orang yang awalnya baik berteman dengan orang-orang yang rusak, jadi rusak. Ya, kalau dalam ilmu kedokteran ada yang namanya penyakit menular, kan itu ya. Jadi memang penyakit itu ada yang menular. Kalau ada yang mengatakan penyakit itu tidak menular, itu salah. Ya, dalam Islam memang menetapkan bahwa penyakit itu juga apa? Ada yang menular, sama seperti yang ditetapkan ahli kedokteran. Kalau penyakit ada yang menular, demikian juga akhlak yang rusak itu menular. Makanya kalau kita berteman dengan orang-orang yang ya senang sama dunia mistik misalnya, senang ke mbak dukun, senang ke ilmu-ilmu hitam gitu, sampai diajari bikin jimat, ya, diajari caranya nyantet dan sebagainya. Ya, mungkin malah dapat, coba tuh ke Mbak Fulan, saya kemarin ke sana, Masya Allah, lancar, ya usaha saya, misalnya. Ya, kemarin ada tetangga misalkan dia sakit, pergi ke dokter, rumah sakit kemanapun nggak berhasil, tetap sakit. Ya, kemarin kembar, Masya Allah, tambah mati. Ya. Jadi kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang seperti itu, nanti diarahkannya ya nggak benar juga. Kalau kita berteman dengan, misalkan, ya ini juga perhatian bagi para orang tua untuk mengontrol anak-anaknya. Kalau anak-anak, terutama anak-anak remaja, bergaul dengan misalkan yang narkoba dan sebagainya, ya nanti ya ketularan juga. Ya, bisa jadi kecanduan. Kalau berteman dengan orang-orang yang punya pemahaman khawarij, teroris, ya, diajari rakit dunia. Iya. Jadi tergantung kepada apa? Dengan siapa kita berteman. Jadi oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebab yang kedua yang bisa mengurangi keimanan kita, melemahkan keimanan kita adalah salah pergaulan, berteman dengan orang-orang yang rusak, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya, makanya cari teman-teman yang baik, yang bisa menggandeng tangan kita ke surga Allah Subhanahu Wa Taala, yang bisa mengingatkan kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaupun kita nggak bisa persis sama dia, minimal kita kecipratan dikit-dikit lah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyebutkan tentang sebuah majelis ilmu, majelis zikir. Ya, mudah-mudahan sama seperti ini. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat untuk ya memberikan kabar gembira kepada mereka bahwa Allah mengampuni mereka. Lalu malaikat tanya, "Ya Allah, di majelis tadi, majelis ilmu tadi, itu ada orang yang cuma yang lewat aja sebenarnya, mampir aja. Dia nggak ada niat awalnya, gitu ya. Kan ada orang menuntut ilmu
ilmu atau ke masjid itu memang dari rumah sudah ada niat. Ada yang enggak, sebenarnya enggak ada niat. Ya, misalkan ke masjid terus ya sambil istirahat, ya sambil nunggu sholat isya akhirnya duduk juga, atau mungkin terpaksa juga, ya mungkin aja dipaksa, ya suaminya diajak sama istrinya misalnya suruh ngeterno, ya daripada berangkat sendiri. Ini awalnya nggak mau, mungkin berat, ya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, ampuni juga. Humul qaumul la yashqa jalisu. Mereka adalah suatu kaum yang tidak sengsara siapapun yang berteman dengan mereka. Jadi kecipratan. Walaupun awalnya nggak ada niat. Gitu. Itulah barokahnya kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik. Tapi yang ketiga, di antara sebab lemahnya iman juga adalah dosa. Ya, dosa, noda-noda dosa yang membandel. Semakin seorang melakukan banyak dosa, semakin lemah imannya, semakin hitam pekat hatinya. Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza adnaba dhanban nukita fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia melakukan dosa, dikasih titik hitam di hatinya. Fa idza taba wastaghfara saqula qalbuh. Kalau dia taubat, istighfar kepada Allah, jernih lagi hati. Fa in zadat hatta ta'luwa qalbuh. Kalau dia melakukan maksiat lagi, tambah lagi titik hitamnya. Sampai kemudian hitam pekat hatinya. Ya. Jadi masyarakat muslimin, dosa itu bikin hati kita apa? Sumpah, gelap. Makanya orang kalau melakukan maksiat, sumpah hidupnya. Kata seorang ulama, ahlul ma'asi fi syiqaq wa in adharus sa'adah. Para pelaku maksiat itu hidupnya dalam kesumpekan, kegundahan, walaupun dia menampakkan keceriaan. Kadang kita lihat misalkan artis bintang film, hidupnya apa? Ceria, asik. Dia menampakkan keceriaan, tapi kita tidak tahu. Ternyata dalam batinnya bergejolak. Ya, nggak bahagia. Hanya banyak kan pengakuan artis-artis ya atau bintang film bahwa walaupun dia gajinya besar, tapi hidupnya apa? Nggak bahagia. Ya, nggak bahagia. Karena memang kebahagiaan itu tidak diukur dengan harta. Ya. Selagi seorang itu banyak dosanya, dia nggak bahagia. Karena dosa ini membuat hati ini gelisah, gundah, galau. Kalau kita ingin hati ini bahagia, tentram, tenang, tinggalkan dosa-dosa. Ra'aitu dzunuba tumitul quluba wa qad yurisu dhulla idmanuha. Kata Imam Ibnu Mubarak, saya melihat dosa itu mematikan hati dan menjadikan pelakunya hina dan gundah, tak tenang. Watarkud dzunubi hayatul qulubi, meninggalkan dosa akan menjadikan hati ini tenang. Jadi kalau kita ingin hati ini tenang, tinggalkan dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, jangan remehkan. Baik. Selanjutnya, ya pembahasan yang terakhir yaitu bagaimana kiat-kiat untuk ya mengobati iman yang lemah. Jadi bagaimana caranya memperkuat keimanan kita, ngecek iman kita. Karena iman kan dari naik turun.
Kalau kita melakukan maksiat, berarti iman kita lagi turun. Nah, bagaimana ketika iman ini sedang turun, bagaimana kita naikkan lagi? Kalau HP itu kan gampang, tinggal dicas, dicolokin, wah langsung isi. Ya. Nah, tapi kalau iman nggak bisa sampai ngecas mana. Ngecasnya adalah dengan amal-amal yang insya Allah akan kita sebutkan. Pertama, ngecas keimanan kita itu adalah dengan pertama dengan semangat ngaji ilmu agama. Kalau kita ingin meningkatkan keimanan kita harus punya semangat ngaji ilmu agama, ilmu Al-Quran, ilmu sunnah Nabi SAW. Kenapa kok harus semangat menuntut ilmu agama? Karena ilmu ini adalah sumber semua kebaikan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, semua kebaikan sumbernya adalah ilmu. Dan semua kerusakan sumbernya adalah kejahilan. Jadi semua kebaikan itu sumbernya ilmu agama. Karena ilmu adalah cahaya. Makanya benar kata Nabi SAW, "Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, ya, maka Allah akan fahamkan dia tentang ilmu agama. Jadi kita kalau diberi kemudahan oleh Allah ngaji ilmu agama, harus bersyukur kepada ya, kita diberi kesempatan oleh Allah, digerakkan hati kita oleh Allah sementara untuk ngaji ya seperti ini harus kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nikmat. Gak semua orang diberi nikmat seperti ini. Ya, nikmat ilmu adalah nikmat yang paling agung, yang paling luar biasa. Karena ilmu adalah jalan pintas, jalan tol yang mengantarkan kita ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Karena dengan ilmu kita jadi tahu mana rute yang mengantarkan kita ke surga, mana rute yang mengantarkan kita ke neraka. Mana tauhid, mana syirik, mana halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah. Kita nggak mungkin bisa membedakan kalau kita nggak punya ilmu agama. Kita aja nih kalau mau bepergian butuh ilmu. Sampai kalau ke sini tadi, kalau nggak ngerti alamatnya, nggak ngerti rutenya, nyasar. Kan gitu. Tapi kalau kita ngerti, insya Allah sampai juga. Demikian juga banyak orang menginginkan surga, tapi nggak ngerti caranya, nggak ngerti rutenya, pengennya ke surga, tapi malah bablas nyasar ke neraka. Itu kalau kita nggak punya ilmu. Ilmu ini penting sekali. Kalau kita ingin meningkatkan keimanan kita, ya harus punya semangat dalam menuntut ilmu. Karena bagaimana mungkin kita akan meningkatkan keimanan? Kita nggak ngerti cara meningkatkan keimanannya dengan apa? Ya. Nah, setelah kita mengetahui, maka harus dipahami ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Jadi jangan sampai kita ngaji, ya, kita nyatet, tapi nggak diamalkan. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membuahkan ketakwaan kepada Allah SWT. Setelah kita ngaji, kita amalkan. Ya, seperti ini sekarang. Kita ngaji tentang bagaimana cara-cara meningkatkan ngecas keimanan kita. Diamalkan. Kalau cuma sekedar teori saja, maka itu bukan ilmu yang bermanfaat. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim juga, setiap ilmu yang tidak menambah keimanan kita, berarti itu ilmu yang palsu, ilmu yang ternodai, bukan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat manakala ilmu tersebut diamalkan. Baik. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, untuk ngecas keimanan kita adalah
hendaknya kita sering mengingat akhirat. Ya, jangan mengejar dunia lalu kita hanya akhirat. Seorang kalau dia mengingat akhirat, dia tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Kalau dia selalu ingat kematian, dia tidak tertipu dengan fata morgana dunia. Dia akan semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan segera bertobat dari dosa-dosanya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menganjurkan kepada kita untuk mengingat apa? Kematian. Aksiru dzikra hadimil ladza. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan itu? Kematian. Bagaimana cara mengingat kematian? Ya, baca Al-Quran. Hadiri pengajian-pengajian yang mengingatkan kita akan akhirat. Berteman dengan orang-orang yang baik. Ya, ziarah kubur dengan ziarah yang syar'i tentunya. Ya, itu mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi kalau ada orang yang meninggal dunia, kita hadir, saksikan. Kalau bisa kita mandikan, mengkafani, menguburkan. Ya, itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Sekarang kita mensolatinya, suatu saat kita yang akan disolati. Kita sekarang menguburkannya, suatu saat kita yang bakalan dikubur. Ya, insya Allah kalau seorang seperti ini, dia selalu mengingat akhirat, imannya akan apa? Bertingkat. Dia akan punya semangat. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang Imam Al-Qurtubi, orang yang selalu mengingat akhirat, mengingat kematian, dia akan mendapatkan 3 faedah. Faedah yang pertama, dia akan semangat untuk apa? Beramal soleh. Ya, yang semangat. Kalau dia melakukan kebaikan, dia akan berusaha memperbaiki totalitas dalam melakukan ibadah. Kalau dia sholatnya akan khusyuk. Kenapa? Dia menyadari mungkin ini sholat yang terakhir. Kata Nabi sholli sholatan muwaddi, sholatlah seperti orang yang pamitan, kayak orang terakhir gitu. Yang kedua, faedah yang kedua adalah apa? Dia akan segera bertobat kepada Allah, nggak nunda-nunda. Karena kematian nggak nunggu, mesti tua. Di kuburan sana nggak ada tulisannya khusus yang sudah tua. Nggak ada. Betapa banyak anak-anak yang masih imut-imut meninggal dunia. Betapa banyak anak remaja ya yang gagah-gagahnya ternyata apa? Meninggal dunia. Ya, kematian itu nggak mengenal status. Kalau sudah waktunya, ya dia pasti akan datang tanpa pemberitahuan. Kan nggak terpakai pemberitahuan. Ini harus kita pahami juga supaya kita nggak lalai. Masih lama. Siapa yang menjamin umur kita sampai tua? Nggak ada jaminan. Ya, nggak ada jaminan. Jangan percaya sama apa itu semboyannya sebagian orang. Kecil di manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak. Enggak benar, ini orang yang panjang angan-angan. Ya, panjang angan. Baik, yang ketiga, masyarakat muslimin, cara untuk meningkatkan keimanan kita, ya, menjaga keimanan kita adalah dengan memperbanyak amal soleh, ya, memperbanyak amal soleh. Dan amal soleh itu macam-macam. Makanya iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu mencakup 3: keyakinan dalam hati, ucapan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Kan itu. Sebagaimana kata Nabi, al-imanu bid'un
wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 lebih cabang. 73 sampai 79 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Ini ucapan. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada paku misalnya di jalan, kita nemu, singkirkan supaya nggak kena orang, supaya nggak kena sepeda motor orang, supaya nggak kena mobil orang, dan gitu. Ya, baik. Atau mungkin ada kaca, atau mungkin ada bangkai yang sering itu. Sering kita dapati ada bangkai tikus misalkan di jalan, ada kucing tabrak, nggak tanggung jawab ya. Coba hati kita tergerak untuk menyingkirkan. Itu ada hadis dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Ya, kata Nabi SAW, ada seorang yang melewati jalan, kemudian ada ranting pohon yang jatuh, kemudian dia mengatakan, wallahi saya akan singkirkan ranting ini, tangkai ini, supaya tidak mengganggu orang-orang Muslim. Lalu kata Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan dia ke surga. Kadang kita meremehkan amalan, padahal kita tidak tahu. Mungkin amalan yang kita anggap remeh tersebut justru itulah pintu surga bagi kita. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengabarkan juga bahwa ada seorang wanita Bani Israel, wanita nakal dalam tanda kutip, wanita pelacur, tapi diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sebabnya? Ngasih minum anjing yang kehausan. Mari kita cermati anjing, hewan yang najis, haram dimakan. Itu aja menyebabkan wanita tersebut diampuni dosanya oleh Allah. Bagaimana kalau misalkan kita ngasih makan kepada orang? Maka mari kita punya semangat untuk beramal kebajikan. Pintu-pintu beramal kebajikan ini banyak. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat dan haji saja. Kita membantu saudara-saudara kita. Kita punya jiwa sosial, Masya Allah itu. Misalkan ada janda ditinggal mati oleh suaminya, nggak ada yang bantu, kita tergerak untuk membantu dia. Ya, ini ada anak yatim, misalnya kita bantu. Ada orang tetangga membutuhkan bantuan, kita bantu. Itu juga pintu surga. Bisa dengan amalan-amalan hati, dengan tauhid, dengan tawakal, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah. Bisa dengan lisan, membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dengan anggota badan, menyingkirkan gangguan dari jalan, sholat, kita zakat, haji, itu anggota badan banyak. Jadi amal-amal kebajikan ini banyak sekali. Pintu-pintu surga banyak sekali. Jangan mempersempit pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara yang bisa meningkatkan, mencanggar keimanan kita juga, ma'asyiral muslimin, adalah berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau berteman dengan orang-orang yang rusak itu melemahkan keimanan kita. Sebaliknya, berteman dengan orang-orang yang baik ini akan bisa meningkatkan keimanan kita. Ya, karena berteman dengan orang-orang yang baik itu bisa memotivasi kita juga untuk meniru. Kita lihat ada misalkan teman kita gitu ya, Masya Allah, ya dia rajin sholatnya, itu memotivasi kita untuk meniru. Kita lihat ada orang yang mungkin lebih miskin daripada kita, tapi dia semangat sedekah. Kadang-kadang kita malu gitu ya. Masya Allah, ini lebih miskin daripada saya, tapi dia semangat apa? Sedekah. Harusnya saya yang lebih kaya, lebih semangat. Begitu. Jadi melihat orang saudara-saudara kita berteman dengan yang baik ini, manfaatnya banyak dan bisa meningkatkan keimanan kita. Ya, bisa meningkatkan keimanan kita. Benar kata Hasan Al-Basri, ihwanuna
ahabbu ilayya min ahli. Ikhwani ahabbu ilayya min ahli. Sahabat-sahabat saya itu lebih saya cintai daripada keluarga saya sendiri. Kok bisa? Ikhwani yudzakkirunani bil akhir. Karena teman-temanku itu biasanya mengingatkan saya tentang akhirat. Wa ahli yudzakkirunani bid dunya. Sedangkan keluarga saya seringnya mengingatkan tentang dunia. Biasanya begitu, Pak. Ya, kalau teman itu Masya Allah mengingatkan nasihat. Biasanya kita nggak malu gitu kalau nasihati teman kita, ngirimkan artikel yang bermanfaat, nasihat untuk teman kita, Masya Allah. Bahkan kadang lihat dia saja iman kita itu udah ya naik. Lihat teman yang soleh. Tapi kalau keluarga kita mengingatkan dunia sering-seringnya, ya minta tambahan jatah olahraga, kapan rekreasi, ya bentar lagi udah Ramadan, siap-siap baju baru. Seringkali mengingatkan kita tentang dunia. Beda kalau dengan sahabat-sahabat yang baik. Ya, maka mari kita cari teman-teman yang baik yang bisa meningkatkan keimanan kita dan rawat persaudaraan. Karena persahabatan itu adalah nikmat yang luar biasa. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dirawat dengan baik. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, kiat untuk menjaga keimanan kita adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia ini adalah lemah. Manusia ini sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak boleh ujub, sombong terhadap diri kita. Kita harus mengakui bahwa kita ini adalah lemah. Kalau bukan Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini bukan siapa-siapa, nggak punya apa-apa. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu. Wahai para hambaku, semua kalian adalah awalnya tersesat kecuali yang saya beri hidayah. Fastahduni ahdiku, mintalah hidayah kepada saya akan kasih. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautu. Wahai para hambaku, kalian itu semuanya adalah pelajar, gak punya pakaian. Kita lahir di dunia gak punya baju, gak punya apa-apa kecuali yang saya kasih pakaian. Fastaghsuni asuhu, mintalah pakaian kepadaku, saya akan beri. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Semua kalian adalah lapar. Ya, awal kita lahir bisanya cuma nangis. Fastad'imuni, mintalah makan kepada saya akan kasih kalian makan. Saya akan kasih rezeki kepada kalian. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, termasuk minta supaya iman kita ini apa? Ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Itu perbanyak doa itu. Ya Allah, berikanlah ketakwaan dalam hatiku dan bersihkan, sucikan hatiku. Engkau hati manusia agar terus meningkat, bertambah kuat dan kokoh sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menghentikan nafas kita dan mematikan kita semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keimanan kita dan senantiasa meningkatkan keimanan kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semuanya dari hal-hal yang bisa menggerogoti keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian ma'asyiral muslimin yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.